Tahun 1258, Baghdad hancur lebur. Sungai Tigris hitam oleh tinta, merah oleh darah. Tapi ribuan ilmuwan terhebatnya lenyap. Mereka bukan mati di bantai. Mereka menjalankan misi rahasia penyelamatan peradaban paling besar demi menyembunyikan cetak biru sains modern milik kita. Lihat peta penyebaran di layar. Titik merah mengepung ibu kota, tapi jalur hijau kecil menyusup keluar. Apa yang sebenarnya mereka bawa? Bukan emas atau permata. Benda paling berharga malam itu adalah tumpukan gulungan naskah medis dan rumus matematika yang sangat krusial. Sang astronom legendaris, Nasiruddin Tusi, ada di sana. Dia tidak sekadar selamat dari maut yang sangat mengerikan pada malam tersebut. Tusi justru berhasil meyakinkan pimpinan Mongol yang kejam untuk membangun observatorium baru di wilayah yang sangat jauh dari pusat konflik. Inilah petunjuk utamanya. Para ilmuwan jenius ini menyusup keluar secara diam-diam. Rute pelarian rahasia mereka sama sekali tidak mudah. Karya medis revolusioner dari Ibnu Sina dan Al-Nafis harus diselamatkan. Banyak ilmuwan menyamar menjadi pedagang biasa demi menembus gurun. Apakah mereka semua selamat? Tentu saja tidak. Ribuan orang mati dibantai dengan kejam. Tapi sebagian kecil berhasil membawa harta karun. Harta karun itu bukan tumpukan koin emas. Itu adalah fondasi cetak biru sains modern yang kita nikmati di kehidupan sekarang. Banyak teori konspirasi kuno bermunculan. Katanya kelompok ilmuwan ini mempunyai jaringan evakuasi bawah tanah yang sudah dipersiapkan sejak lama sekali. Sayangnya, bukti tertulis tentang rute evakuasi ini sengaja dimusnahkan. Jika catatannya ada, pasukan Mongol pasti sudah memburu mereka tanpa ampun. Pasti ada dari kalian yang berpikir, kenapa mereka tidak melawan saja? Melawan pedang dengan buku adalah sebuah tindakan bunuh diri. Beberapa dekade kemudian, coba lihat peta benua Eropa. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa di sana. Masa pencerahan Eropa tidak muncul dari ruang hampa. Ilmuwan pelarian inilah yang secara diam-diam menyebar benih pengetahuan tempat baru. Mereka membawa karya terjemahan bahasa Yunani kuno dan temuan baru. Naskah diselundupkan ke Kairo, kota Damaskus, hingga pesisir wilayah Andalusia. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak pernah mati total. Ia hanya berpindah alamat secara rahasia, menghindari bahaya agar bisa mekar kembali. Bayangkan jika tidak ada satupun ilmuwan yang berhasil selamat. Mungkin kita tidak akan pernah mengenal ilmu aljabar di hari ini. Tragedi hancurnya perpustakaan Baghdad merupakan titik terendah peradaban. Namun, insting bertahan hidup umat manusia justru bekerja sangat maksimal saat itu. Sebagian besar dari kita mengira semuanya hancur lebur tanpa sisa. Padahal, isi otak manusia adalah bentuk perpustakaan yang paling aman. Para ilmuwan ini tidak membutuhkan kemegahan gedung tinggi. Mereka hanya butuh pikiran mereka selamat dari ancaman pedang tajam musuh tadi. Pasukan musuh memang bisa membakar ribuan lembar kertas berharga, tapi mereka mustahil membakar sebuah gagasan yang sudah tertanam di kepala. Para penyintas cerdas ini kemudian pergi mendirikan banyak pusat studi baru. Mereka bergerak secara diam-diam demi menjaga kelangsungan pengetahuan. Di kota yang baru, mereka mulai mengajar dan menulis lagi. Identitas masa lalu disamarkan sepenuhnya demi menjaga keamanan diri mereka. Taktik ini sangat cerdas. Mereka menghindari ego pamer status yang bisa menghancurkan retensi keamanan mereka kapan saja dan di mana saja. Kalau berani mengaku sebagai petinggi Baitul Hikmah, musuh pasti tahu. Jadi mereka sengaja merendah, mengajar orang biasa di pelosok desa. Ini adalah sudut pandang pahlawan yang sering hilang dari buku sejarah sekolah kita. Mereka adalah pahlawan sains yang tidak berjubah. Setiap dokter atau ahli astronomi yang selamat membawa satu cabang ilmu spesifik, menyebar pelan, seperti virus yang menguntungkan bagi dunia. Coba kita kembali pada fakta Sungai Tigris di awal tadi. Tempat terbunuhnya harta ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi manusia. Air hitam itu menyimbolkan sebuah duka yang mendalam. Namun, tinta tersebut sebenarnya telah terserap sempurna menjadi pupuk yang sangat abadi. Tinta itu menjadi pupuk pemikiran baru di belahan bumi lain.
Fakta inilah yang membuat sejarah ini bukan sekadar cerita sedih. Banyak sejarawan modern mulai menyadari anomali sejarah ini. Jatuhnya kota Baghdad memang menunda kemajuan, tapi gagal menghentikannya secara total selamanya. Ilmu pengetahuan menyebar jauh lebih cepat, justru ketika ia ditekan hebat. Seperti sebuah pegas yang menginjak keras, lalu melompat tinggi. Penonton cerdas seperti kalian pasti bisa merangkai puzzle ini. Ilmuwan itu terpaksa lenyap, namun karya mereka abadi di buku modern. Saat kita menatap bintang pakai teleskop hari ini, kita sangat berutang pada pelarian cerdas mereka pada malam pertempuran berdarah itu. Mereka rela mempertaruhkan nyawa berharga demi kelangsungan umat manusia, mengorbankan kekayaan materi, memastikan kita bebas belajar sains di masa kini. Ironisnya, pahlawan terbesar sains ini harus membuang ego dan identitas asli mereka hanya agar peradaban kita bisa terus maju melangkah. Membangun cerita, visualisasi data, sejarah selalu butuh ketelitian tinggi. Sama seperti mereka saat merangkai kembali peradaban kuno lewat satu naskah. Tidak ada lagi ilusi sejarah yang sempit. Selalu ada cerita tersembunyi yang sengaja dihapus di balik sebuah kejadian besar dunia. Pusat pengetahuan baru sekarang sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Internet adalah perpustakaan tanpa batas. Gunakanlah untuk mencari fakta tersembunyi. Mereka menyelamatkan peradaban tanpa pernah berharap nama mereka diukir di monumen. Dedikasi sunyi yang dampaknya masih terasa hingga detik ini. Kita mewarisi keberanian mereka setiap kali kita memutuskan untuk belajar hal baru. Semangat Baitul Hikmah terus berdetak di dalam diri. Tragedi tahun 1258 bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari penyebaran pengetahuan yang paling masif sedunia. Ingatlah pengorbanan mereka saat membaca naskah kuno. Ribuan langkah rahasia di padang pasir itu telah membentuk teknologi masa depan kita. Strategi menyembunyikan identitas demi melindungi rahasia besar dunia ini ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Baghdad pada masa lalu saja. Berabad-abad kemudian, taktik penyamaran serupa digunakan untuk merahasiakan jalur rempah Nusantara dari incaran banyak penjajah asing yang sangat serakah. Para pelaut kita juga harus menghapus jejak pelayaran mereka, menyembunyikan peta maritim demi menjaga kejayaan ekonomi Nusantara dari tangan musuh. Sebuah konspirasi besar lain yang menanti untuk dibongkar tuntas. Menurut kalian, rahasia besar apa lagi yang sengaja dihapus dari sejarah?